Nah, sekarang kita masuk ke contoh keempat, di mana kita akan mencoba mencari kontur integral dari z pangkat setengah dz. Dan di mana konturnya atau si C-nya itu adalah setengah lingkaran berjari-jari 3 ya, dari z sama dengan 3 ke z sama dengan min 3. Orientasinya biasanya yang positif ya. Berarti yang gini. Nah, tapi sebelum membahas konturnya, kita akan membahas dulu tentang fz-nya. Nah, z pangkat setengah. Nah, z pangkat setengah itu adalah multiple value function. Ya, jadi kita ubah ini menjadi e pangkat setengah log z ya, sama dengan e pangkat setengah dan r modulusnya dari z ditambah i dikali argumennya ya, argumennya dari z. Dan biasanya di soal, biasanya Anda akan diberikan branch-nya ya. Jadi branch-nya itu biasa diberikan ya. Di sini saya umum dulu aja. Alpha ditambah 2pi. Nah, ini adalah suatu branch dari z pangkat setengah. Kenapa ada branch-nya? Karena biar z pangkat setengah itu tidak menjadi multi value function. Ya, biar jadi single value function. Nah, fz ini dengan memilih suatu branch, fz ini tidak terdefinisi di theta sama dengan alpha. Ya. Jadi kalau saya gambarkan, ya, ini bagian realnya seperti biasa, ini bagian imajinernya. Nah, fz ini tidak terdefinisi di alpha, atau dengan kata lain, misalkan alfanya itu suatu sudut ya. Ini alfa di theta sama dengan alfa. Nah, fz ini tidak terdefinisi di semua titik di bidang kompleks ini kecuali di garis ini ya. Ini namanya branch cut ya. Jadi si fz ini tidak terdefinisi di semua titik di bidang kompleks, tetapi tidak di garis ini nih ya. Di namanya ray gitu, atau sinar ya. Di sinar theta sama dengan alfa ini dia tidak terdefinisi gitu. Nah, kemudian kita kembali ke melihat C-nya. C-nya itu adalah setengah lingkaran berjari-jari 3 dari z sama dengan 3 ke z sama dengan min 3 ya. Berarti kalau kita parameterisasi pakai theta ya, sekarang kita pakai theta, i theta ya. Dan theta-nya itu parameterisasinya dari 0 sampai pi ya. Kenapa? Karena dari 3 sampai ini 3, ini min 3, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seandainya branch-nya itu, si alfanya itu kita pilih pi per 2, maka integral ini tidak ada gitu. Karena konturnya itu memotong nilai di mana si fz itu tidak terdefinisi gitu ya. Jadi kalau alfanya sama dengan pi per 2, di branch cut ini f itu tidak terdefinisi, sehingga integral ini tidak bisa dihitung nilainya gitu ya. Tetapi kalau, jadi biasanya untuk menjawab soal ini kita pilih branch-nya itu branch yang tidak memotong si konturnya gitu. Jadi contohnya alfa yang aman itu, misalkan alfa yang aman itu adalah 3 pi per 2. Nah, ini alfanya aman gitu. Bahkan kalau alfanya 0 pun masih aman gitu ya. Karena ada di sini nih. Kalau alfanya 0 kan ada di sini. Nah, ini masih bisa diintegralkan dari 3 sampai min 3. Alfanya sama dengan pi pun masih aman ya. Jadi di sini nih. Kita masih bisa hitung integralnya dari min 3 sampai min 3. Jadi aman ya. Kalau alfanya itu sama dengan 0, sama dengan 3 pi per 2, atau sama dengan pi, itu masih aman. Tapi kalau alfanya itu seperti ini, nah ini nggak aman nih. Integralnya tidak bisa dihitung. Nah, semoga ilustrasi ini cukup jelas ya. Berikutnya kita akan mencoba menghitung nilai dari integral z pangkat setengah dz sepanjang kurva C. Anggap alfanya itu sama dengan 0 ya. Jadi si z pangkat setengah itu kita menggunakan branch dari 0 sampai 2pi. Jadi
branch cut-nya itu di alpha sama dengan 0 ya. Jadi aman. Nah, karena kita sudah tahu parameterisasi dari C itu dari 0 sampai pi ya tadi, dari 0 sampai pi. Kemudian setnya itu adalah 3 pangkat I theta pangkat setengah dikali turunan dari set terhadap theta ya. Turunan dari, berarti itu adalah 3i pangkat I theta dikali d theta. Nah, ini semoga cukup jelas ya. Saya dapatkan ini dari mana? Nah, ini bisa kita hitung 0 sampai pi. Kemudian ada 3 pangkat setengah dan kali 3 berarti 3 akar 3 ya. I ya, ada i-nya. Kemudian pangkat I 3 theta per 2 d theta. Nah, integral ini bisa dengan mudah bisa kita hitung akar 3i 2 ya, 2 per 3i pangkat i 2 dari 0 sampai pi. Nah, ini i-nya bisa kita coret, 3-nya pun bisa kita coret, yang tersisa adalah 2 akar 3. Dan kemudian kita bisa substitusi pangkat i 3 pi per 2 dikurangin pangkat i 0. 2 akar 3 pangkat 3 pi per 2 itu adalah min i min 1 ya. Dan ini adalah jawabannya. Bisa disederhanakan lebih lanjut sih, tapi saya berhenti sampai di sini. Semoga cukup jelas ya. Dan lagi-lagi integral ini bisa didefinisikan kalau kita pilih branch-nya itu adalah di alpha, branch cut-nya itu di alpha sama dengan 0. Kalau branch cut-nya bukan di sini, belum tentu integral ini bisa kita hitung. Selanjutnya ada contoh terakhir dari subbab ini. Nah, misalkan kita punya integral f dz sepanjang kurva C, di mana C-nya itu adalah lingkaran berjari-jari 1, dan ini full lingkaran ya. Jadi lingkarannya bukan setengah lingkaran atau seperempat, tapi full lingkaran berjari-jari 1 dan berorientasi positif. Nah, fz-nya itu adalah lagi-lagi fungsi pangkat, set pangkat min 1 plus i, di mana branch yang dipilih itu adalah principal branch. Principal branch itu artinya si theta-nya itu dari minus pi sampai pi. Ya, nah ini harap diingat ya principal branch. Nah, kita selidiki dulu apakah ini bisa bermasalah gitu ya. Nah, si lingkaran berjari-jari satunya itu adalah seperti ini ya, gitu ya. Nah, karena ini lingkaran tertutup, karena kontur ini adalah kontur tertutup, ya kita bisa memilih titik awal dan titik akhirnya itu di mana kita bisa pilih gitu ya. Kita bisa pilih titik awalnya di sini, titik awal dan titik akhirnya, atau kita bisa pilih di bawah atau bisa pilih di sini ya. Jadi terserah kita. Tetapi kita ingat bahwa karena si fz-nya ini adalah menggunakan principal branch, maka branch cut-nya itu ada di sini nih. Sinarnya itu dari sini nih, sinarnya. Ini adalah di theta sama dengan min pi. Nah, ini ada branch cut-nya. Oleh karena itu, pemilihan parameterisasi dari C sebaiknya ZT-nya itu jangan, titik awalnya jangan di sini, titik awalnya jangan di sini, titik awalnya sebaiknya di sini. Jadi starting point-nya di sini, kita muter satu lingkaran karena orientasinya positif dan berakhirnya di sini ya, gitu ya. Jadi seolah-olah untuk menghindari branch cut-nya itu, gitu ya. Jadi parameterisasinya adalah sebaiknya mulainya dari min 1 sampai ke min 1 lagi ya. Nah, salah satu parameterisasi yang bisa kita pakai yaitu adalah ini ya, min pangkat i theta ya, dimana theta-nya jalan dari 0 sampai 2pi ya. Anda bisa cek sendiri bahwa dengan parameterisasi seperti ini itu mendapatkan kontur yang kita inginkan ya. Titik awalnya di sini dan akhirnya di situ dan orientasinya positif. Ini adalah salah satu parameterisasinya. Ada parameterisasi yang lain ya, contohnya ini. Ct sama dengan parameterisasi yang lain, contohnya pangkat i theta seperti biasa, tetapi theta-nya mulainya bukan dari 0 tetapi dari min pi sampai pi ya. Jadi ini adalah contoh parameterisasi yang lain
Nah, ini adalah contoh parameterisasi yang lainnya. Jadi Anda bisa pilih yang mana yang lebih mudah sih. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung. Saya akan pakai parameterisasi yang pertama dulu. Ya. C, Z, min 1 ditambah I, dz. Nah, ini adalah dari 0 sampai 2pi. Ya. Nah, Z-nya itu adalah min E pangkat I theta dipangkatkan min 1 plus I. Dikali set aksennya saya belum hitung, tapi dengan mudah saya bisa dapatkan set aksennya itu adalah min I E pangkat I theta D theta. Ya, ini semoga cukup jelas. Ya, ini. Nah, ini bisa kita hitung adalah 0 sampai 2pi min 1. Kemudian E pangkat. Jadi ini kan ada negatif nih, negatifnya saya pisahkan dulu ya gitu. Dan kemudian E pangkat min I theta min theta ya, ini dikali min I E pangkat I theta D theta. Dan kebetulan ini sama ini kecoret ya. Jadi yang tersisa itu adalah 0, 2pi min 1 plus I E pangkat min theta, ada I-nya juga di sini. D theta. Nah, di sini ada sedikit masalah karena untuk menghitung ini kita perlu ini adalah multiple value function ya. Jadi ini ada berbagai nilai. Oleh karena itu kita mencoba menghindari hal-hal seperti ini. Jadi kita akan menggunakan parameterisasi yang lain. Jadi sekarang kita akan redo ulang calculation kita, tapi tidak menggunakan parameterisasi ini. Kita akan mencoba menggunakan parameterisasi yang ini supaya tidak mendapatkan ekspresi seperti ini atau suku seperti ini. Nah, di sini saya sudah hitung dengan menggunakan kontur yang lain ya, yaitu dari min pi sampai pi. Nah, di sini ini adalah batasnya ya. Batasnya kan dengan menggunakan parameterisasi yang kedua itu batasnya dari min pi sampai pi. Ini adalah z pangkat min 1 plus i, dan ini adalah z aksen t dt-nya gitu. Nah, lagi-lagi e pangkat min i theta-nya saling kecoret. Jadi yang tersisa itu adalah tinggal e pangkat min theta, i-nya keluar. Terus ini bisa kita integralkan, dapatnya seperti ini ya. Kemudian saya dapatnya seperti ini setelah disubstitusi pi dengan min pi, dan ini adalah sin hiperbolik ya, kalau Anda masih ingat. Tapi kalau sin hiperbolik kan ada per 2-nya, tapi ini karena nggak ada per 2-nya berarti dikali 2 ya. Nah, ini adalah jawabannya ya. Nah, jika Anda menggunakan parametrisasi yang sebelumnya, jawabannya pun bakalan sama, cuman Anda harus memilih karena tadi si min 1 pangkat 1 plus i ini adalah multiple value function ya, nilainya bisa banyak. Jadi Anda harus mengingat kita menggunakan branch yang mana agar jawabannya itu sama persis sama yang kita jawabatkan di slide ini ya. Nah, ini sekian dari subbab tentang kontur integral. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang batas atas dari kontur integral. Teorema itu cukup berguna, dan kemudian kita akan membahas tentang suatu teorema yang bisa menjamin bahwa integral kita itu pasti nilainya sama apapun c-nya.